Oke, baik. Salam kepada Romo dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok Hierarchical Cluster ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian kami. Jadi yang pertama tuh anggota kami sendiri ada saya Monica dengan NIM 084, kemudian ada Lucy dengan NIM 087, dan yang terakhir ada Sebastian dengan NIM 089. Next. Baik. Overview dari laporan kami ini ada yang pertama itu latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian ada topik dan materi yang ingin dibahas, setelah itu ada kegunaan dan manfaat dari penelitian ini, kemudian ada bagian pengolahan data, implementasi algoritma, dan kesimpulan. Next. Yang pertama itu latar belakang dari penelitian ini berupa machine learning yang sekarang didalami oleh pembelajaran analisis pemrograman analisis data ini memperkenalkan kami pada bermacam supervised learning dan unsupervised learning. Kelompok kami ini mendalami materi mengenai hierarchical clustering di mana bentuk dari cluster tersebut adalah sekumpulan objek yang dikumpulkan berdasarkan kemiripan atau jarak yang mereka miliki. Nah, retail online ini adalah kumpulan data transaksional yang berisi semua transaksi yang terjadi antara tanggal 1 Desember 2010 dan 9 Desember 2011. Untuk retail online non-toko yang berbasis di Inggris dan terdaftar. Perusahaan ini terutama menjual hadiah unik untuk semua acara. Kemudian ada banyak pelanggan, perusahaan adalah grosir. Tujuan dari penelitian ini yaitu pendalaman unsupervised learning dalam rupa hierarchical clustering ini memberikan upaya untuk mengumpulkan data-data dalam bentuk cluster agar kumpulan data yang dapat menjadi kelompok yang saling berhubungan secara hierarkis. Sasaran bisnis ini bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan RFM sehingga perusahaan dapat menargetkan pelanggannya secara efisien. Next. Kegunaan dan manfaat dari penelitian ini yaitu pertama ada memahami konsep dasar hierarchical clustering, kemudian ada juga memahami tujuan dan penggunaan hierarchical clustering. Next. Pada bagian metodologi ini kami mengambil data dari Kaggle. Setelah itu ada bagian metode penelitiannya itu berbentuk seperti hitung matrik antara data, kemudian ada dua kelompok terdekat dalam satu kelompok data, yaitu ada 3, single linkage, complete linkage, dan average linkage. Setelah itu pada blok diagramnya itu ada beberapa data lagi, dan itu berbentuk average linkage dan data sebagiannya. Next. Untuk pada bagian algoritma ini, yang pertama itu program ini akan menghitung matriks antar jarak data untuk menggabungkan dua kelompok terdekat menjadi satu kelompok data. Dan ini diimplementasikan pada single linkage, complete linkage, dan average linkage. Kemudian akan dilakukan pembaruan matriks jarak antar data untuk mempresentasikan antara kelompok baru dengan kelompok yang masih tersisa. Setelah itu langkah 2-3 akan diulangi sampai hanya satu kelompok yang tersisa. Next. Lalu di sini implementasi program atau implementasi algoritma. Di sini saya akan mencoba mengeran. Di sini mulai dari yang pertama. Di sini kita mengimport semua libraries yang akan dibutuhkan.
Mulai dari NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Datetime. Lalu Escalon juga, lalu Stify, Cluster Hierarchy. Nah, lalu yang nomor dua di sini kita membaca data dari CSV online retail yang nanti akan dimasukkan ke retail. Lalu di print, lalu di print retail headnya. Jadi seperti ini. Di sini ada invoice number atau biasa dikenal stroke, lalu stock code, lalu deskripsi ini adalah semua barang yang dibeli, lalu jumlah, quantity, lalu invoice date, kapan dia membeli, lalu harga barangnya, customer ID dan country-nya atau negara. Lalu di ketiga ini retail shape yaitu mempunyai 8 kolom dan 541.909 baris. Lalu di sini adalah detail infonya. Ada ada 8 kolom yaitu invoice number, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Di sini ada dua tipe data float, ada satu data tipe integer dan 5 data tipe objek. Eh, Lalu ada deskripsinya, ada jumlah data, rata-rata, lalu standar, nilai kecil, lalu nilai maksimal. Lalu di 6 lalu di langkah keenam eh, kita mengkalkulasikan berapa persen missing value dari total data. Di sini di deskripsi mempunyai 0,27% data yang tidak ada, lalu di customer ID ada 24,93% data yang tidak ada. Lalu di langkah ketujuh ini kita menghilangkan data nol tadi, sehingga data berkurang menjadi 406.829 baris. Lalu di langkah ke-8 kita merubah customer ID tadi menjadi tipe string. Lalu di langkah ke-9 kita mencari eh, kita membagi data menjadi RFM. Di sini M-nya monetary atau amount. Amount di sini dapat dari quantity dikali dengan unit price. Jadi total barang yang dibeli lalu dikalikan dengan unit price, harga setiap barangnya menjadi amount. Lalu di bawahnya di langkah ke-10 ini customer ID di sini eh, di dipisahkan sesuai dengan customer ID-nya. Lalu lalu menghitungnya juga menghitung stroke-nya. Lalu dengan membuat kolom baru yaitu frekuensi di sini. Lalu RFM head-nya dari customer ID dengan frekuensi misal customer ID 12346 dia di sini membeli 2 kali. Lalu di langkah ke-11 ini eh, menjadikan tabel antara amount dan frekuensi menjadi satu. Lalu di sini kita eh, langkah ke-12, invoice date di sini dirubah dari retail invoice date dengan format month, date, year. Lalu 13 di sini kita mencari tanggal terakhir dari kapan dilakukan pembelian, yaitu max date di sini. Lalu retail div ini menjadi pembeda antara max date dengan retail date di sini. Di sini di tabel di sini tabel terakhir ada 300 misal
ada 373 hari, 4 jam 24. Lalu di langkah 15 di sini kita eh, memisahkan dari customer ID dan div. Terus kita di langkah 16 ini kita juga eh, menjadikan semuanya menjadi hanya hari, tidak dihitung jamnya lagi. Lalu di langkah ke-17 di sini menggabungkan antara tabel amount, frekuensi, dan esensi. Lalu setelah itu kita membuat eh, box plot yang berisi dengan amount, frekuensi, dan esensi. Lalu ini hasil box plotnya. Di sini ada tiga variabel yaitu amount, frekuensi, tiga atribut amount, frekuensi, dan esensi. Lalu di langkah 19 di sini kita eh, ini langkah ke-21. Kembali ke langkah 19 di sini dari dari tabel amount tadi menghilangkan data atau memberi batas bawah dari 0,05 dengan dan tipe batas atas 0,95 dan ini juga digunakan untuk dua tabel yang lainnya yaitu resensi dan frekuensi. Lalu setelah itu dimasukkan lagi ke tabel RFM. Lalu setelah itu eh, membuat tabel lagi dengan RFM di langkah 20 ini menjadi RFMDF. Lalu scaling dari data RFMDF ini menjadi RFMDF scale. Lalu di print shape-nya yaitu dengan total 429 tiga baris dengan tiga kolom. Lalu lalu di sini di print shape-nya yaitu ada amount, frekuensi, dan esensi. Lalu lanjut ke langkah 32. Oke, selanjutnya adalah langkah untuk menganalisis pelanggan berdasarkan tiga faktor, yaitu faktor resensi, frekuensi, dan amount. Di mana resensi sendiri adalah jumlah hari sejak pembelian terakhir, frekuensi adalah jumlah transaksi, sementara amount adalah total jumlah transaksi atau kontribusi pendapatan. Figur pertama ini adalah hasil keluaran dari single linkage, di mana single linkage ini merupakan hasil dari hierarchical clustering, di mana jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai jarak terpendek antara dua titik di setiap klaster. Misalnya jarak antara klaster R dan S ke kiri sama dengan panjang panah antara dua titik terdekatnya. Selanjutnya adalah complete linkage. Dalam complete linkage ini dapat dilihat dalam figur bahwa semua data dalam hierarchical clustering, jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai jarak terjauh antara dua titik di setiap klasternya. Misalnya jarak antara klaster yang pertama dengan yang setelahnya ke kiri sama dengan panjang anak panah antara dua titik terjauhnya. Jadi ini bagian komplitnya, sementara yang tadi bagian singlenya. Lalu selanjutnya kita bagian ke rata-ratanya.
Lalu selanjutnya adalah average linkage atau rata-rata hierarchical clusteringnya, di mana masing-masing garis ini merupakan representasi dari masing-masing data yang ada. Jarak antara dua klaster ini didefinisikan sebagai jarak antara rata-rata setiap titik dalam satu klaster dengan setiap titik di klaster lainnya. Misalnya jarak antara klaster yang R dengan klaster S ke kiri sama dengan panjang rata-rata setiap anak panah antara penghubung titik-titik dari satu klaster ke klaster lainnya. Selanjutnya, ini merupakan perbandingan dari ketiga buah data pelanggan tadi, di mana di sini klaster pertama itu jauh lebih kecil daripada klaster kedua dan ketiga. Lalu yang ini merupakan bagian perbandingan dalam data frekuensinya, di mana klaster yang lebih mempengaruhi adalah label klaster kedua atau label klaster yang terakhir. Lalu yang terakhir adalah perbandingan bagian resensinya. Di sini kita bisa melihat perbandingan yang sangat jelas antara klaster label pertama, kedua, dan ketiga, di mana di sini resensi memiliki kapasitas dan jumlah yang lebih dominan dibandingkan yang lain. Label pertama menjadi hal yang dapat kita pakai untuk memicu dan menyimpulkan hasil akhir. Kesimpulan dari hasil hierarchical clustering ini sendiri adalah dengan 3 buah label yang kita punya ini, masing-masing label pelanggan dengan klaster label 2 merupakan pelanggan dengan jumlah transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan lainnya, di mana dengan klaster label 2 lebih sering melakukan pembelian, sementara pelanggan dengan klaster label 0 bukanlah pembeli baru dan karenanya tidak penting dari sudut pandang bisnis. Sehingga ditemukan pelanggan mana yang lebih dominan dan lebih sering melakukan pembelian pada toko tersebut. Adapun keterbatasan dalam program ini adalah kompleksitas komputasional atau algoritma hierarchical clustering memiliki kompleksitas komputasional yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Lalu kesulitan dalam menentukan jumlah klaster yang optimal. Hierarchical clustering tidak memberikan cara yang pasti untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam data, karena terkadang ketika kita melakukan clustering di device yang berbeda, hasilnya juga kadang bisa berbeda. Lalu sensitivitas terhadap outlier, hierarchical clustering sangat sensitif terhadap adanya outlier dalam data. Lalu yang terakhir adalah kesulitan menangani skala yang besar. Jadi kalau datanya besar, hierarchical clustering membutuhkan waktu dan memori yang signifikan atau lebih besar, terutama saat diterapkan pada dataset yang sangat besar. Tapi di sini kita masih menggunakan jumlah data yang hanya 5 ribuan, belum sampai 6 ribuan. Tadi itu runningnya udah tergolong lama. Adapun kesimpulan dari seluruh penelitian ini adalah hierarchical clustering dengan 3 klaster label pelanggan dengan klaster label 2 merupakan pelanggan dengan jumlah transaksi yang lebih tinggi dibandingkan seluruh pelanggan yang lain. Sementara pelanggan dengan klaster label 0 boleh dikatakan tidak perlu diperhitungkan sebagai pembeli karena paling tidak penting dari sudut pandang bisnis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, begitulah kira-kira hasil penelitian dari kelompok kami hierarchical clustering. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata ataupun penyampaian kami.
Sekian dari kami, terima kasih.